Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yani Aulia dari Universitas Malikusaleh, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, MK Asas-Asas Manajemen dari Prodi Administrasi Publik. Baik, saya akan menjelaskan tentang perencanaan. Unsur-unsur suatu rencana. Suatu rencana mengandung unsur-unsur sebagai berikut. A. Tujuan perusahaan. B. Politik. C. Prosedur. D. Budget. Dan E. Program. Unsur-unsur rencana yang baik. A. Pemakaian kata-kata yang sederhana dan terang. B. Fleksibel. C. Mempunyai stabilitas. D. Ada dalam perimbangan. Dan E. Meliputi semua tindakan yang diperlukan. Tahapan dasar perencanaan. Tahapan dasar perencanaan terbagi 4 tahap. Tahap pertama, menetapkan tujuan. Tahap kedua, merumuskan keadaan sekarang. Tahapan ketiga, mengidentifikasi kemudahan dan hambatan. Tahapan keempat, mengembangkan serangkaian kegiatan. Tujuan. Proses pembuatan rencana. Langkah-langkah dalam proses pembuatan rencana. A. Menetapkan tugas dan tujuan. B. Mengobservasi dan menganalisis. C. Mengadakan kemungkinan-kemungkinan. D. Membuat sintesis dan penyusunan rencana. Jenis-jenis perencanaan. 1. Menurut penggunaannya. Single use planning, yaitu perencanaan untuk satu kali pakai, misalnya perencanaan yang berhubungan dengan kepanitiaan kegiatan tertentu. B. Repeat planning, yaitu perencanaan yang dipergunakan untuk keperluan yang berulang-ulang sehingga bersifat permanen. 2. Menurut prosesnya. A. Policy planning merupakan kebijakan, yaitu suatu planning yang berisi kebijakan saja tanpa dilengkapi oleh teknis pelaksanaannya secara sistematis, seperti perencanaan yang berkaitan dengan garis besar proses pengorganisasian negara. B. Program planning merupakan penjelasan dan perincian dari policy planning, dibuat oleh badan-badan khusus yang mempunyai wewenang untuk melaksanakan policy planning, misalnya Bappenas. Jenis-jenis perencanaan. Operational planning, perencanaan kerja, memuat rencana mengenai cara-cara melakukan pekerjaan tertentu agar berhasil dalam pencapaian tujuan dengan daya guna yang lebih tinggi atau efektif dan efisien. 3. Menurut jangka waktunya. A. Long range planning, yaitu perencanaan jangka panjang yang membutuhkan waktu yang agak lama. B. Intermediate planning, perencanaan jangka menengah. C. Short range planning atau perencanaan jangka pendek. Siapa pembuat rencana? Fungsi manajer adalah merencanakan, dan manajer yang bertanggung jawab kepada keadaan dan perbuatan rencana. Siapa yang membuat rencana? Tergantung kepada keadaan beberapa kemungkinan siapa pembuat rencana. 1. Panitia perencanaan. 2. Bagian perencanaan. 3. Tenaga staf. Kegiatan pada fungsi perencanaan. A. Meramalkan. B. Menetapkan maksud atau tujuan. C. Mengacarakan. D. Menyusun tata waktu. E. Menyusun anggaran belanja. F. Mengembangkan prosedur.
Q. Menetapkan dan menafsirkan kebijaksanaan. Kegagalan dalam melaksanakan perencanaan. 1. Perencana atau planner kurang ahli. 2. Kurang wewenang dalam menyusun rencana. 3. Tenaga pelaksana dan perencanaan tersebut kurang cakap. 4. Keuangan tidak mencukupi untuk menerapkan perencanaan. 5. Tidak ada dukungan intern maupun ekstern. 6. Terjadinya perubahan situasi secara drastis. Klasifikasi tujuan. A. Primer. Tujuan pengabdian. 1. Tujuan organisasi. A. Umum. B. Besar. C. Kecil. D. Program. 2. Tujuan operasi dalam menyelesaikan proyek tertentu. A. Perantara. B. Terakhir. A. Kolateral. 1.